kan sekarang sedang ngetren isu fatherless. Tahu nggak Bapak fatherless? Fatherless itu makanan apa? Bukan makanan. Ini tuh sebuah fenomena di mana ya kan father itu artinya apa? Bapak. Pak les. Terus bapak males. Bukan, Oh. bukan itu. Fatherless itu, less itu rendah. Jadi apa ya? Bukan bapak yang rendah, bukan. Cuman kekurangan apa ya? Sosok seorang ayah di dalam diri seorang anak, baik itu secara fisik maupun secara psikologis. Jadi kadang fisiknya ada, tapi perannya itu nggak ada gitu. Nah, itu menurut pandangan Islam sendiri tuh ada nggak kayak fenomena kayak gitu? Nah, ini masalah ini harus terperinci secara detail. Maksudnya dari kaum muda yang berpendapat bahwa orang tua ini cenderung tidak mencurahkan segenap jiwa raga untuk kasih sayang kepada anak-anaknya. Ini harus kita lihat dari beberapa sisi. Ada benarnya, namun juga ada salahnya. Dalam Islam, orang tua itu ada dua, yaitu bapak ibu yang solih dan solihah, dan bapak ibu yang tolih dan tolihah. Ini akan berbeda. Tolih itu artinya apa? Tolih ya tolah toleh. Dah doh pahpoh. Itu emang ada bahasa Arab ya? Ada tolih dan tolihah. Oh, atau mungkin Kalau solih dan solihah itu kan jelas bagus. ya. Tapi Tahu. lawan kata daripada solih kan tolih. Tolih. Oh, ternyata ada Jadi ya, tolih. kita lihat Yes. kriteria orang tua itu yang bagaimana dulu. Nah, untuk orang tua jenis yang solih dan solihah ini juga terbagi menjadi 3. Solih, solihah, kadar terbawah, dan solih, solihah menengah, solih, solihah atas. Ini akan berbeda semua. Nah, kalau yang kita bicarakan ini kesemuanya mungkin 2-3 hari, bahkan 1 bulan mungkin tidak sampai Ini waktunya. durasinya mepet guys karena di YouTube. Nah, Jadi yang singkat aja. kalau orang tua yang jenis solihahnya terendah, nah, Gimana itu? ini orang tua yang jenis solihahnya terendah, dia hanya akan berpikir satu, bahwa anak adalah amanah, Titipan gitu ya. titipan dari Tuhan. Allah ya. Dan dia tahu kewajiban seorang sebagai ayah atau sebagai ibu terhadap anaknya. Dia tahu, hanya mengantarkan sampai anak-anaknya ke pintu surga. Ini kadar solih dan solihahnya paling rendah. Paling rendah itu mah. Paling rendah. Yang paling tinggi terus kayak gimana? Ya itu keterangannya lain. Ini yang paling rendah saya terangkan dulu. Paling rendah aja kayak gitu. Jadi sekarang ya. tidak ada orang tua yang solihah dia bisa menikmati lezatnya makanan. Tidak ada. Tidak ada orang tua yang solihah dia bisa menikmati enaknya hidup di dunia. Tidak ada. Maksudnya mereka nggak boleh bahagia, nggak boleh nikmat, ngerasain Enggak. nikmat dunia. Enggak. Kayak mana? Mereka akan bisa menikmati sebuah makanan itu enak setelah mereka itu yakin anaknya sholat. Oh, kalau yang orang tua soleh. Yang solihah. Ditenang kalau Dia anaknya akan itu tenang. Dia akan merasa nyaman menjalankan apa saja kalau dia sudah yakin anaknya itu berangkat ke masjid, dia yakin anaknya berangkat ke pesantren, dia yakin anaknya bergaul dengan orang-orang baik, itu baru dia bisa tidur dengan nyenyak. Ini yang solihahnya paling rendah. rendah. Terus yang kedua, yang agak naik dikit.
Nah, ini kan belum saya terangkan. Oh, belum. Jadi pertanyaannya jangan numpat-numpat. Ini kan belum saya terangkan. Enggak melompat. Oh, kira Nah, udah. Oh, masih jadi, banyak. Terus, orang tua yang solih dan solihah tingkat terendah itu ibarat dia membawa sebuah gelas di atas nampan, dan gelas ini berisi air. Dia menjaga agar gelas ini tidak jatuh, dan dia menjaga agar air ini tidak tumpah sampai ke pintu surga. Jadi tidak ada kata libur, tidak ada kata berhenti, karena kehidupan terus berjalan. Dia menjaga air di dalam gelas ini tidak tumpah, ini setiap hari 24 jam. Di mana kehidupan ini jalannya juga berliku-liku, naik turun, dan rintangannya juga macam-macam. Ini orang tua yang kadar solih dan solihahnya paling rendah. Nah, ini. Dia tidak mungkin akan makan kalau dia tidak yakin gelas ini tetap berdiri tegak. Dia tidak mungkin akan tidur kalau dia tidak yakin gelas ini tidak terancam untuk tumpah. Beratnya di situ. Nah, karena bebannya kan kalau diterangin kayak gitu berat banget ya. Padahal tuh untuk jadi orang tua yang solih dan solihah itu enggak apa ya, di sekolah ini tuh enggak diajari gitu loh, enggak ada kalau di pesantren mungkin ada, cuman untuk apa ya, jurusan untuk mata kuliah untuk menjadi seorang ayah dan ibu itu enggak diajarin kan di sekolah. Nah, itu gimana caranya solih dan solihah, solih dan solihah itu 70%-nya itu bawaan lahir. Bawaan lahir memang orang itu sudah mempunyai mempunyai sifat-sifat yang solih solihah. Bawaan lahir itu 70%. Baru ditambahi yang dikejar yang sampai 100% itu melalui madrasah, pendidikan agama yang memadai, mungkin masuk pesantren. Ini hanya mengejar 30% tadi, yang 70% sudah bawaan dari lahir. Jadi tergantung orang tuanya. Nah, ini kalau kita berbicara masalah kualitas manusia, itu kan dari awal bibit bobot. Nah, ini kan dari awal. Jadi manusia itu terlahir dari orang tua yang bagaimana dulu. Nah, kalau kita bicara kan harus dari awal, harus detail. Makanya memakan waktu. Tapi yang singkat, kasih sayang. Orang tua yang mempunyai kasih sayang terhadap anak-anaknya, itu orang tua yang solih dan solihah, yang tingkatannya paling rendah. Itu orang tua mampu menjaga agar anak ini tetap ke jalan surga. Ini baru yang terendah. Untuk kasus ini kan tadi Bapak bilang 24 jam menjaga anaknya, sedangkan orang tua zaman sekarang kan pasti sibuk kerja toh, jadi nggak bisa memantau anaknya itu 24 jam. Nah, itu gimana cara menjaga anaknya? Kadang ada anak tuh kalau di rumah di orang tuanya tuh kayak baik banget, pas keluar sama teman-temannya ya udah apa semuanya dilakuin. Jadi yang kadang ada quotes gini, orang tua itu lebih bawah tahu sifat seorang anak daripada teman dekatnya. Sahabatnya itu lebih tahu busuk-busuknya anak ini daripada orang tuanya. Nah, untuk menjaga 24 jam itu gimana? Masa harus dipasang CCTV? Ya memang harus. Di mana dipantau? Seorang susah orang ya? tua bertanggung jawab 24 jam atas apa yang dilakukan anak-anaknya. Maka dari itu para ulama dahulu kan sudah mengawali, dibikinkanlah pondok-pondok pesantren agar orang tua yang kewalahan di dalam mengawasi anak-anaknya bisa dimasukkan ke pesantren. Dan di pesantren tadi seorang kiai juga sudah istilahnya bertanggung jawab, mewakili terhadap apa yang menjadi tanggung jawab orang tuanya. Dan itu pun ada aturannya. Seorang anak
kapan dimasukkan pesantren oleh orang tuanya, orang tuanya pasrah terhadap kiai di pesantren tadi. Saya titip anak saya kepada Pak Kiai agar anak saya mondok di sini. Terserah monggo Pak Kiai. Kapan Pak Kiai itu menerima, akhirnya menjadi ma'had, sebuah perjanjian. Maka pondok pesantren itu dikatakan al-ma'had, itu kan perjanjian. Perjanjian antara wali santri dengan kiainya di dalam memasrahkan anaknya. Nah, kalau orang tua sudah pasrah, berarti sumur di neraka jahanam yang dibikinkan oleh Allah untuk bapak tadi, untuk ibu tadi, sudah terhapuskan. Namun beda lagi kalau anak itu ke pesantren tanpa perintah orang tuanya, atas kehendak anak itu tersendiri, dia juga bisa baik, cuman lubang di neraka jahanam yang khusus untuk bapak dan ibunya itu tidak terhapus karena tidak ada pasrah daripada orang tuanya. Nah, ini kalau kita berbicara masalah itu bisa ngalor bisa ngidul, kita bisa tumpang tindih. Jadi harusnya sepotong ya istilahnya satu kodiah, satu paket. Nah, tadi kan ditanyakan masalah bagaimana kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Itu tidak bisa dirasakan dengan nafsu. Kasih sayang orang tua yang solih dan solihah tidak mungkin bisa dirasakan manis oleh anak-anaknya. Bahkan sebaliknya, kalau nafsu yang berbicara, rasanya pahit, rasanya dipenjara, rasanya ditekan, rasanya diatur. Oh, kayak orang tua yang strict parent itu ya, yang terlalu ngekang anaknya. Jadi bukan masalah orang tua itu nggak ada istilah yang ngekang anaknya. ya. Tapi kekhawatiran, rasa takut, rasa gelisah tentang ini saya bisa enggak mengantar anak saya ini sampai ke pintu surga. Ini yang luar biasa. Maka kadang-kadang senyumannya saja mahal, kadang-kadang canda tawanya saja juga mahal. Itu karena apa? Karena rasa khawatir yang terlalu tinggi. Dan memang untuk ukuran orang yang solihah paling rendah itu demikian. Ini belum yang menengah, belum yang atas. Jadi kalau kita sebagai anak tuh gak boleh ngelihat kasih sayang orang tua yang strict parent itu sebagai nafsu gitu. Jadi menganggapnya sebagai melihatnya dengan kacamata akal, jangan dengan kacamata nafsu. Tinggal kacamata kita dalam melihat bagaimana. Nah, ini kalau sudah saya terangkan, yang tolih dan tolihah ini orang tua yang tolih dan tolihah, orang tua yang lolak-lolo, orang tua yang seharusnya tidak pantas menjadi orang tua. Ini dia akan berusaha semaksimal mungkin membuat dunia anak-anaknya menjadi surga. Maksudnya ini orang tua yang tolih. Dia tidak peduli anaknya tuh sholat atau tidak, yang penting happy. Dia tidak peduli anaknya tahu agama atau tidak, yang penting happy. Jadi dunia ini disulap semaksimal mungkin oleh orang tua yang tolih dan tolihah menjadi surga, sehingga anak-anaknya merasa bahagia, merasa nyaman, menganggap orang tuanya sangat mencintainya. Itu minta maaf, otaknya sudah terkena kupet. Jadi memang demikian. Lah itu memang demikian kok. Wong dunia ini bukan surga. Jangan dunia disulap menjadi surga buat anak-anaknya. Itu namanya orang tua yang membikinkan anak ke neraka, membikinkan jalan kepada anak-anaknya ke neraka. Lah ini nanti rombongan keluarga ahlu neraka jahanam. Ini yang tolih dan tolihah. Itu baru saya terangkan tadi, yang solihah tingkatannya terendah saja demikian, belum yang menengah. Kalau yang menengah, malam hari dia rela tidak tidur berdoa demi anak-anaknya. Ini yang menengah, hari lahirnya
dia rela berpuasa demi keberhasilan anak-anaknya. Ini yang menengah. Kalau yang tingkat atas lain lagi. Mungkin puasanya tidak hanya Senin Kamis, mungkin puasanya tidak hanya sekarang puasa besok tidak, mungkin tiap hari puasa. Mereka berbukanya nanti setelah mati. Oh, itu yang tingkat atas. Kalau ini Bapak tingkat yang mana? Lah, Bapak kan tingkat yang terendah saja sudah kerepotan. Jadi memang semuanya punya tingkatan, dan itu jangan dipaksa. Yang penting solih dan solihah. Nah, kan tadi Bapak itu bilang kalau orang tua yang strict parent itu juga ada bagusnya, menjaga anaknya. Nah, itu kadang ya namanya anak baru puber, anak remaja kan masih kayak pengen main, pengen eksplor hal-hal baru. Nah, itu gimana supaya tetap menjaga tapi juga bikin anak itu ngerasa dia itu nggak dikekang gitu, dia tetap rasa dicintai dan diberi kebebasan untuk apa ya, kayak mencoba hal-hal baru itu. Nah, lah, gimana agar anak tidak merasa dikekang oleh orang tuanya, ya. Anak ini diberi pengertian agama yang maksimal. Tanpa itu tidak mungkin akan terjadi. Lah, kadang-kadang di usia 15 tahun anak ini mempunyai rasa benci kepada orang tua. Di usia 16 tahun semakin benci kepada orang tuanya. Di usia 17 tahun mungkin tidak ingin ketemu dengan orang tuanya, saking marahnya. Tapi setelah dia paham tentang ilmu agama, di usia 20 tahun mungkin dia baru akan ada rasa cinta. Oh, ternyata sadar bapak itu benar. Oh, ternyata bener, ibu itu benar. iya. Dan ini nanti akan dibawa sampai tua oleh anak tadi. Setelah anak tadi nantinya menjadi orang tua, dia juga akan demikian kepada anak-anaknya. Dan anaknya juga akan tidak menerima seperti waktu orang tuanya dulu. Memang harus berproses. Memang harus sabar, terutama semua harus sabar. Tidak bisa itu tidak dikekang. Iya. Misal anak mau tidak sholat, bagaimana? Yo nggak bisa. Waktunya sholat, yo tetap harus sholat. Ini orang tua yang solih dan Contohnya solihah. kayak misal diajak jamaah, yuk jamaah sekeluarga. Jadi kan ngerasa kalau yang lain sekeluarga jamaah, masa anaknya nggak sholat sendiri, jadi kayak yang lain aja ikut, masa kita nggak ikut. Jadi kita karena apa ya, lingkungan jadi ikut. Itu kan mempunyai tahapan-tahapan. Seorang orang tua, ayo anaknya diajak jamaah. Ini anak masih TK diajak jamaah, masih usia 8 tahun sampai 10 tahun, ayo diajak jamaah. Setelah itu jangan diajak. Harusnya jangan diajak. Anak itu sudah berangkat jamaah sendiri. Kalau belum bisa berangkat jamaah sendiri, Lah, masalahnya di sini ini mesti ada kesalahan sistem. Jadi ada, kalau tidak sesuai dengan koridor yang ada, ini mesti ada kesalahan sistem. Atau jadi penekanan orang tua tadi kan berpikir dia tidak terlalu. Jadi gelas yang berisi air yang ditaruh di dalam nampan, ini kalau anaknya 1, kalau anaknya 2, gelasnya 2, kalau anaknya 3, gelasnya 3. Kadang-kadang gelas ini mau bergesekan. Nah, pada saat gelas ini mau bergesekan, ini langkah kaki ini pasti terhenti maksudnya? Terhenti menunggu goyangan gelas ini hilang. Oh, jadi tantrumnya selesai gitu kalau ada. Bukan. Pada saat berhenti ini, ya, ini kan menunggu gelasnya berhenti goyang agar tidak terjadi gesekan. Nah, suatu saat nanti setelah diperkirakan momennya tepat, ini baru akan dimulai lagi. Oh, jadi kayak tarik ulur. Iya, tarik ulur. Gitu ya. Jadi nggak terlalu lagi anaknya lagi tantrum, kita orang tuanya pun tambah giri-giri ya, tambah panen. Nah, orang tua itu kenal betul dengan karakter anak-anaknya, karena karakter anaknya itu juga dari orang tua itu tadi. Jadi dia kenal betul. Jadi
seorang bapak ataupun seorang ibu, dia tidak pernah akan kaget dengan apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Karena itu cerminan. Gitu. Jadi orang tua itu pasti ngerti. Lah kadang-kadang melesetnya tidak pas dengan apa yang ada pada orang tua. Mungkin orang tua tadi mungkin dulu waktu kecil hanya diperingatkan sekali 2 kali dia sudah berhenti. Nah, terus untuk pada anaknya diperingatkan sampai 10 kali tidak berhenti lah. Bedanya cuma di situ. Cuman hampir semuanya sama. Ya wis suwi. Oke, udah. Tadi udah ya berarti yang apa, level rendah, level tengah, terus level atas. Itu akan berbeda. Nah, ketika ada yang ini, terutama teman-teman yang nonton itu orang tuanya tuh nggak kayak gitu loh di rumah. Nah, terus gimana cara supaya tetap bisa mendapatkan peran itu dari orang tuanya? Kan dia nggak mungkin ya, orang kenali dulu orang tuanya itu solihah atau tolihah. Misalkan tolihah, terus anaknya pengen orang tuanya itu ya solihah supaya kalau orang tuanya tolihah dan anaknya itu mendapat hidayah, itu anak tidak bisa intervensi kepada orang tua. Tidak bisa memaksa, bahkan tidak boleh menyakiti hatinya. Jadi gimana? Misal anaknya Islam, orang tuanya masih non Muslim. Lah, ya sudah, biarkan mereka. Kalau kita memaksa malah terjadi penyalahgunaan hukum. Seorang anak berkata keras saja kepada orang tuanya tidak boleh. Itu tanpa melihat orang tuanya itu bagaimana. Berarti kan kadang ada yang ngomong gini, itu orang tua anak kalau nggak berbakti dikit dibilang durhaka sama orang tua, sedangkan kadang ada orang tua aja yang nggak ngasih hak-hak kepada anaknya, kalau nggak ngasih kewajibannya kepada anaknya, jadi ada istilah orang tua durhaka sama anaknya. Nah itu ya tinggal itu tadi pakai kacamata apa yang melihat itu siapa, yang melihat siapa dulu. Kalau kita berbicara masalah penilaian terhadap orang lain, itu yang menilai itu siapa dulu. Kalau yang menilai ini anak yang solih dan solihah, yakin 100% tidak pernah dia akan menilai bapak ibunya ini jelek. Walaupun sebetulnya memang jelek, tapi dia tidak pernah menilai jelek. Karena pandangan penilaiannya didasari dengan agama. Pandangan penilaiannya didasari dengan ilmu syariat yang memadai. Jadi kalau misalnya orang tuanya kriminal, itu tetap baik di mata anaknya gitu. Tetap baik, itu orang tua, tidak bisa digantikan, tidak bisa ditukar dengan siapapun. Anak tidak boleh. Ikrimah itu kan putranya Abu Jahal, ya toh. Tapi Ikrimah kan soleh, dia tidak pernah mengklaim ayahnya itu begini-begini, nggak pernah, punya etika sendiri. Tapi orang tua nggak bisa kayak misal orang tua yang buruk itu terus nanti bikin anaknya masuk neraka gitu. Ya tergantung. Kalau itu terus kita berangkatnya dari awal lagi, ke dalam lagi, tergantung. Jadi anak ke neraka, orang tua ke neraka, ataupun sebaliknya, anak ke surga, orang tua ke surga. Ini tidak ada hukum yang pasti. Kalau anak begini pasti surga, tidak. Kalau orang tua begini pasti neraka, tidak. Karena ini terkait dengan semua kehidupan yang dia lakukan di dunia. Sebesar apapun dosa manusia, kadang hilang hanya dengan sekecil amal karena mendapat ridho dari Allah. Sebesar apapun pahala manusia di dunia, bisa hilang sekejap karena dosa kecil, karena pada saat itu Allah murka. Jadi itu tidak ada hitungan pasti.
Berarti ini kalau misalnya kalian ternyata punya orang tua yang tolih-toliha, maaf, harus Nggak, disyukuri, syukuri aja. harus Sabar disyukuri. yang banyak, doa yang banyak. Harus disyukuri, jangan Supaya- ditukar dengan orang tua siapapun, Iya. karena itu tidak mungkin terjadi. Soalnya kita bisa apa ya, dengan bakti kita ke orang tua yang tolih-toliha ini bisa membuat kita masuk ke surga, walaupun nanti orang tuanya ke neraka ya. Nah, kalau kita punya kehebatan, kita nanti justru bisa menyelamatkan orang tua yang tolih-toliha tadi dari api neraka. Ini kehebatan orang yang solih dan solihah, rahmatan lil alamin. Jadi sebagaimanapun orang tua, di mata anak itu tetap yang luar biasa. Jadi anak sekecil apapun tidak boleh mengklaim ataupun mengomentari tentang kenegatifan orang tua. Kita boleh sesekali itu memperingatkan, kita boleh sesekali itu mengarahkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap kedua orang tua, kita boleh, tapi dengan bahasa yang manis yang tidak menyakitkan. Oke, oke. Nah, ini untuk kasus anak perempuan. Nah, ini kebanyakan itu ada fenomena yang dimana, nah itu dimana anak perempuan itu mencari sosok ayah, kasih sayang ayah itu dari orang lain karena nggak dapet itu dari orang tuanya sendiri, khususnya ayahnya sendiri. Kan ya cewek itu kan lemah ya, jadi dia tuh butuh rasa aman, butuh rasa kasih sayang dari seorang laki-laki. Nah, biasanya cenderungnya itu jatuhnya nanti ke pacaran, terus suka sama yang kayak yang lebih tua ya, seusia bapaknya itu sukanya yang kayak gitu, yang ke bapak-bapakan. Nah, itu cara mengatasinya gimana? Itu Nggak bisa ya? itu hanya sebuah alasan yang tidak masuk akal. Itu alasan yang dibuat-buat. Kalau ada seorang wanita berpendapat, saya mencari pengganti kasih sayang daripada bapak saya, itu alasan yang bohong. Itu alasan bohong. Karena apa? Itu karena diawali dengan nafsu birahi, cuman untuk menutupi karena ayahnya tidak pernah memberi kasih sayang. Itu bohong. Itu tidak mungkin akan terjadi. Wong kasih sayang seorang ayah itu dari hati kok, bukan dari fisik kita, dari hati, bukan dari fisik. Jadi kalau ada seorang wanita terus mencari pelampiasan ke laki-laki yang lain secara fisik, nah itu kan keliru. Wong kasih sayang itu dari Gak pernah hati. dibelai, gak pernah dipeluk sama orang Orang tuanya, tua terus tidak pernah membelai, tidak pernah memeluk, tidak pernah mencium. Itu jangan diartikan tidak cinta. Juk pelampiasannya secara fisik itu bohong. Kalau itu dikatakan karena Masuk orang akal tuanya sih. tidak punya kasih sayang. Lah kalau pelampiasannya dengan hati, monggo nak iso. Silahkan kalau bisa. Boleh Tapi kalau- pelampiasannya dengan hati. Lah, laki-laki lain itu tidak mungkin akan melayu, tidak mungkin kok. ngasih hati Wah, doang. kamu itu saya anggap Oh, anak shit. saya. Sekarang kamu saya anggap anak saya. Ini duit saya kamu bawa, ini harta saya kamu bawa. Enggak pernah ada kecuali mau secara fisik karena itu nafsu. Ibaratnya Eh, ya, fisik ya. itu bohong, enggak ada, itu enggak ilmiah. Ya sih guys, jadi kan ada tiap apa ya, fenomena orang tua tuh yang selalu ngasih kayak, mungkin ada anak yang sifatnya itu cintanya itu love language-nya physical touch, jadi dia tuh baru ngerasain dicintai kalau di apa ya dapat Disentuh sentuhan, fisiknya. fisiknya. Nah, jadi ketika orang tuanya nggak ngasih itu dia nyari ke orang lain. Tapi jangan, kita kan masih punya otak ya, jadi kita tidak boleh mengartikan orang tua tuh nggak sayang. Nah, mungkin mereka tuh sayang cuman dengan cara yang berbeda, mungkin love language orang tua beda sama kita. Jadi nggak, orang tua yang nggak pernah kayak meluk, nggak pernah nyium, nggak pernah
kayak menepuk punggung anaknya supaya kayak kuat gitu kalau anaknya lagi nangis. Nah, itu jangan diartikan secara harfiah seperti itu, soalnya kadang love language itu juga dibentuk dari lingkungan. Nah, ini kan berangkat dari awal tadi. Ya. Orang tuanya itu solih solihah atau tidak. Kalau orang tuanya itu solih dan solihah, ini anak perempuan saya wong masih kecil, yo tak mandikan, tak cium, tak bele-bele, masih kecil. Tapi pada saat anak perempuannya itu menginjak dewasa, dia sudah punya rangsangan sentuhan laki-laki, bapaknya sudah harus tahu diri kalau solih-solihah. Oh, malah nggak boleh ngasih sentuhan. Karena sentuhannya bukan sentuhan bapak nanti yang dirasakan, tapi sentuhannya sentuhan laki-laki. Nah, ini bahaya. Ya harus mengatur jarak. Jadi didekatkan sama ibunya ya kalau. Nah, dekatkan sama ibunya kalau yang wanita. Kalau yang laki-laki deket sama bapaknya. Jangan asal-asalan. Kalau kok misal saya punya anak perempuan seperti kamu, terus setiap ketemu kamu saya cium, nanti kamu kangen sama ciuman laki-laki. Nah, kan terangsang, terbangun akhirnya. Jadi cinta itu yo dari hati. Karena cintanya jangan disentuh anaknya sudah dewasa. Jangan tidur jadi satu. Lain kalau pada saat masih kecil. Kadang kalau sama saudara laki-laki juga udah dipisahkan. Baju harus dipisahkan, itu ada aturannya. Karena sentuhan lawan jenis tidak mengenal ayah, anak, ibu, tidak mengenal paman, tidak mengenal kakek. Sentuhan antara pokoknya lawan jenis demikian. Jadi emang di Islam juga nggak menyarankan hal itu. Melarang ya malah. Jadi kalau dilakuin dosa gitu. Ya dosa. Jadi kan ada dalam fikih itu sendiri kan sudah ada aturannya. Auratnya muhrim itu ada aturannya. Ada batas-batasannya, tidak semuanya itu kok boleh dilihat, boleh diberikan. Itu saja yo. Ada kata-kata darurat juga, kok tidak harus segampang apa yang kita angan-angan, tidak semua punya aturan. Jadi yang kasih sayang orang tua itu dari hati, tidak bisa tergantikan. Kasih sayang orang tua dari hati itu tidak bisa tergantikan. Hati ini bisa menyelamatkan kehidupan daripada anak-anaknya. Itu pernah ada cerita dalam kitab itu. Cerita apa? Ada dua orang bersahabat mempunyai anak bayi semua. Yang satu punya anak bayi, yang satu punya anak bayi. Keduanya pergi ke sebuah hutan untuk mencari kayu. Nah, kedua bayi itu ditidurkan bersebelahan. Memang bayinya itu mirip. Nah, pada saat ditinggal untuk mencari kayu, salah satu bayi itu dimakan harimau. Akhirnya tinggal satu yang hidup, yang satu sudah habis dimakan harimau. Nah, kedua orang tua tadi berebut, ini anak saya, bukan, ini anak saya, bukan, ini anak saya. Berebut bayi yang masih hidup tadi karena memang mirip. Akhirnya sampai kepada Nabi. Sampai kepada Nabi, akhirnya diberi solusi. Ya udah begini, daripada rebutan karena anak bayi ini hanya satu, maka saya potong menjadi dua, yang nanti sampean separuh. Begitu diangkat pedang bayi ini mau dipotong, spontanitas yang menjadi ayah kandungnya itu berteriak, jangan, biarkan dia hidup dan biarkan dia ikut teman saya. Lah, akhirnya diambil keputusan bahwa bayi ini milik orang yang teriak tadi. Itu dari hati. Itu menjadi sebuah hukum. Pemutusannya bahwa bayi ini miliknya yang teriak tadi. Yang tidak teriak, tidak ada ikatan batin, tidak ada. Masa dipotong lari ya mati. Nah, itu seorang cinta seorang ayah yang tidak bisa digantikan oleh apapun, tidak bisa digantikan oleh siapapun. Bahkan di mana-mana nama ayah
ini adalah kehidupan bagi anak-anaknya. Nama ayahnya saja kehidupan bagi anak-anaknya. Bahkan orang sering berebut tentang silsilah. Wah, saya nasab. Ini keturunan nasab. Ya. Ini kan nama ayahnya. Nggak ada nasab ibunya. Nggak ada. Nama ayahnya. Privilege. Itu kehidupan bagi anak-anaknya. Nah, ini tidak bisa diabaikan. Cinta kasih seorang orang tua tidak bisa dihargai oleh apapun, tidak bisa digantikan oleh apapun. Tapi jangan dibaca orang tua yang kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang kebanyakan aturan, itu terus dikatakan yang tidak mencintai. Jangan. Malah yang tidak mencintai itu orang tua yang membiarkan anaknya berjalan ke jalan neraka. Itu orang tua yang tidak mencintai. Kadang ada yang nggak, orang tua nggak tahu anaknya pacaran, saking sukanya mau dilarang, tapi anaknya tetap yang lahirnya ya terus dibengkit, cuman nggak apa ya, kayak tetap dikasih batasan. Nah itu malah tidak bisa, yang namanya syariat itu tidak bisa ya. Tidak bisa toleransi. Ya wis pacaran tak tunggoni ora iso. Tidak mungkin bisa ditoleransi. Syariat itu ya sekali A ya A, sekali B ya B. Ya bagaimanapun caranya kita berusaha. Itulah orang tua. Ini yang baru kita bicarakan, kesolihan orang tua yang paling rendah. Wis kaya ngono kuwi. Apa meneh sing menengah, apalagi yang paling atas. Oke, sudah selesai.